Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Risa Evitasari dari Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan membahas demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang segitiga restitusi. Pada tahap demonstrasi kontekstual ini, saya akan melaksanakan praktik penerapan segitiga restitusi pada dua siswa saya di sekolah. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan ini adalah pendapat dari Goosen pada tahun 2004. Langkah atau proses penerapan segitiga restitusi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam persiapan praktik penerapan segitiga restitusi, saya membagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pengembangan ide. Yang kedua, penulisan skenario. Yang ketiga, pemilihan pemain. Dan yang terakhir, penentuan latar. Sebelum ke pembahasan kasus, berikut saya lampirkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Yang pertama, kita saling menjaga kenyamanan dan keamanan. Yang kedua, kita saling menghormati dan menghargai. Yang ketiga, kita selalu bersemangat bertumbuh bersama. Dan yang terakhir, kita belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan. Dalam praktik penerapan segitiga restitusi, saya mengambil 2 kasus. Kasus pertama, siswa membolos. Kasus 1. Selama 3 kali pertemuan berturut-turut di jam matematika, seorang siswi kelas 10 SMK Negeri 1 Gesi bernama Lanjar membolos karena dia ingin menghindar dan merasa bahwa pelajaran ini sangat sulit bagi dia. Ada seorang siswi lain di kelasnya melaporkan kepada guru bahwa Lanjar kerap kali pergi ke perpustakaan jika membolos. Berdasarkan hasil laporan dari teman Lanjar tersebut, maka guru memanggil Lanjar dan menyelesaikan permasalahannya dengan langkah segitiga restitusi. Mbak Lanjar tahu nggak kenapa Ibu panggil di sini? Tidak tahu, Bu. Mbak Lanjar beberapa kali pertemuan Ibu nggak ikut kan? Iya, Bu, benar. Oh, Mbak Lanjar membolos ya. Dan menurut informasi, katanya Mbak Lanjar itu membolosnya di perpustakaan, benar? Iya, Bu. Kenapa kok setiap pelajaran Ibu sering bolos? Saya tidak suka pelajaran matematika, Bu, karena pelajaran matematika itu sangat sulit dan menyebalkan. Oh gitu, pelajaran matematika susah ya. Lantas misalnya Mbak Lanjar tidak bisa pelajaran matematika, apakah benar kalau membolos? Iya, Bu, itu tidak benar. Oke, berarti kalau Mbak Lanjar sudah tahu, Mbak Lanjar masih ingat nggak sama keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Nah, dalam keyakinan kelas kita, salah satunya ada saling menghargai dan menghormati. Kira-kira kalau Mbak Lanjar bolos sekolah, itu termasuk melanggar keyakinan kelas kita nggak? Iya, Bu, di keyakinan kelas kami harus saling menghargai dan menghormati. Dan membolos artinya saya tidak menghargai Ibu. Jadi menurut Mbak Lanjar, menghargai dan menghormati orang lain itu penting nggak? Penting, Bu, karena saya juga ingin dihargai. Iya. Baiklah, jadi kamu sudah tahu bahwa keyakinan kelas kita ini baik dan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi hal itu manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, karena melakukan kesalahan itu kita tetap harus memperbaiki ya. Nah, menurut kamu, langkah apa yang harus kamu lakukan agar kesalahan ini tidak terulang lagi? Saya akan belajar sungguh-sungguh dan tidak akan membolos lagi, Bu. Baik, terima kasih sudah memperbaiki keadaan dan berusaha lebih baik ya. Ibu doakan semoga Mbak Lanjar jadi anak baik, anak sukses, dan mampu menaati peraturan ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanjar Aprilia dari kelas 10 Busana 1.
Awalnya saya takut dipanggil oleh Bu Risa karena telah melakukan kesalahan membolos pada jam pelajaran. Namun ternyata saya tidak dimarahi, tetapi justru dibantu untuk menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya sangat senang dan tidak dihakimi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua, siswa melakukan bullying non-fisik. Kasus 2, Asri adalah seorang siswi kelas 10 di SMK Negeri 1 Gesi. Dia kerap kali melakukan bully secara verbal kepada temannya yang bernama Dina pada saat jam pelajaran matematika berlangsung. Asri yang merasa kesulitan dalam mengerjakan soal matematika selalu meminta jawaban kepada Dina dengan mengancamnya. Dan tentu saja hal tersebut membuat Dina tidak nyaman. Karena ketidaknyamanannya, Dina memberanikan diri untuk melaporkan masalah tersebut kepada guru matematika yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi. Dari hasil laporan tersebut, kemudian guru memanggil Asri dan menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Bu, saya mau laporan. Iya, Mbak Devi, ada apa? Saya sering diganggu oleh Asri di kelas. Dia selalu memaksa untuk meminta jawaban kepada saya. Saya juga sering diancam. Tadi habis diberi ini. Iya, Mbak. Oke, nanti makasih ya laporannya, nanti Ibu bantu ya. Terima kasih. Iya. Saya duluan, Bu. Oke. Mbak Asri tahu nggak kenapa hari ini saya panggil? Kenapa ya, Bu? Saya tadi mendengar laporan dari Devi kalau Mbak Asri itu beberapa kali pelajaran selalu minta jawaban dan memaksa ya. Tapi saya tidak mau itu, Bu. Oh, ini kertas ini tadi Ibu dapat dari Mbak Devi. Benar ini tulisannya? Iya, Bu, betul. Itu tulisan saya. Tapi saya tidak benar-benar mengganggu dia. Saya hanya ingin berkertas saja. Oh, jadi ini tulisan kamu. Ya, Mbak Asri. Mbak Asri masih ingat dengan keyakinan kelas kita ya? Salah satu keyakinan kelas kita itu menjaga keamanan dan kenyamanan. Kira-kira kalau Mbak Asri melakukan itu, termasuk melanggar keyakinan kelas nggak? Iya, Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas. Saya membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman, Bu. Oh iya. Menurut Mbak Asri, apakah Mbak Asri yakin kalau menjaga keamanan dan kenyamanan di kelas itu penting? Yakin, Bu, menjaga kelas tetap aman dan nyaman itu penting. Iya. Baiklah, jadi kalau Mbak Asri sudah tahu bahwa keyakinan kelas ini baik dan pasti bermanfaat jika dilaksanakan, Ibu akui ya, membuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang itu pasti bisa melakukan kesalahan. Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Namun, jika kamu berbuat kesalahan, kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan supaya kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta maaf kepada Devi, Bu, dan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap supaya suasana kelas tetap aman dan nyaman lagi. Saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, Bu. Baik, terima kasih kamu sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Ibu doakan semoga kedepannya Mbak bisa menaati peraturan dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ya. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Asri Wulandari dari kelas 10 Busana 1. Awalnya saya takut dipanggil oleh Bu Risa karena telah melakukan kesalahan membuli teman. Namun ternyata saya tidak dimarahi, tapi justru dibantu untuk menemukan solusi atas permasalahan saya. Saya merasa senang menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Terima kasih. Restitusi membantu siswa untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan tanpa merasa dihakimi.
Melalui restitusi, kita dapat membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memperbaiki dirinya setelah melakukan pelanggaran. Penekanannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sekian demonstrasi singkat dari saya tentang segitiga restitusi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf